Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kesaktian Ida Dayak mencuri perhatian netizen. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap saja ia bisa menyembuhkan pasien yang mengalami tulang bengkok. Aksinya ini kemudian membuat ia dibanjiri pasien yang datang dari berbagai tempat. Sebenarnya dari manakah kemampuan Ida Dayak ini berasal? Benarkah itu adalah sebuah karomah? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ida Andriani atau viral dengan nama Ida Dayak membuat banyak orang berharap sembuh lewat tangannya. Tidak hanya dianggap sakti, Ida Dayak juga mencuri perhatian karena kostum khas Dayak yang selalu dikenakannya saat mengobati pasien. Wanita berasal dari Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ini berbekal minyak bintang Dayak untuk menyembuhkan pasiennya. Minyak ini dipercaya oleh orang-orang terkhusus suku Dayak sebagai minyak ajaib yang bisa digunakan untuk mengobati luka ringan maupun luka berat, seperti patah tulang ataupun luka bacok. Bahkan masyarakat suku Dayak menggunakan minyak ini untuk mengobati luka akibat perang. Saat mengobati pasiennya, Ida Dayak akan mengoleskan minyak khas suku Dayak itu ke tangan pasiennya. Ia juga sambil menjelaskan alasan tangan pasiennya bisa seperti itu. Setelahnya, ia lalu membaca tahlil. Walaupun menggunakan jasanya untuk menyembuhkan orang lain, Ida Dayak tak mau menerima bayaran sepersen pun. Gratis, gak boleh ngasih uang, gak boleh bayar. Biar 1.000, 2.000, gak boleh bayar. Gratis, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Begitulah katanya saat berhadapan dengan para pasiennya. Wanita yang lahir 3 Juli 1972 ini mengakui kalau pengobatan yang ia lakukan dilandasi oleh rasa ikhlas. Bersama suaminya, Ida Dayak menggelar pengobatan gratis di tempat yang berbeda-beda. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan tak jarang yang muncul di pasar-pasar untuk mengobati para pasien. Tak hanya orang yang ingin berobat yang mendatangi Ida Dayak, yang sekedar ingin menonton pun ikut berkerumun. Bagi yang gak sempat datang ke lokasi, kamu bisa lihat langsung di akun TikToknya @idadayak7 yang sudah mencapai 1,2 juta pengikut sejak video ini dibuat. Main-main, video penyembuhannya telah ditonton jutaan orang. Viralnya video pengobatan Ida Dayak mengundang banyak tanggapan. Seorang ahli ortopedi, Dr. Asa Ibrahim Zainal Azikin SPOT, merespon salah satu video Ida Dayak di Twitter. Beliau memperlihatkan beberapa kasus yang sejenis dengan pasien Ida Dayak. Dia pun menjelaskan bahwa kasus-kasus seperti ini memang bisa terjadi karena adanya sandi palsu. Sandi palsu ini muncul karena adanya patah tulang yang tidak ditangani dengan baik. Jadi tulangnya tidak menyatu dengan baik. Sandi palsu itulah yang bisa digerakkan dengan tidak menimbulkan nyeri sama sekali. Orangnya bisa terlihat santai tanpa merasakan sakit. Sendi palsu ini dia bisa digerak-gerakkan tapi tidak nyeri. Apa yang dilakukan oleh Ida Dayak ini bisa digolongkan ke dalam pengobatan alternatif. Di Indonesia sendiri, pengobatan ini memiliki banyak sekali peminat dari berbagai kalangan. Terkait pengobatan alternatif, Buya Yaya pernah ditanya mengenai hal tersebut. Beliau menjawab bahwa sah-sah saja menggunakan obat tradisional asalkan orang tersebut memiliki ilmu dan pengalaman menyembuhkan orang lain. Tapi kalau nggak punya pengalaman dan nggak punya ilmunya, malah jatuhnya haram mendatangi mereka. Maka boleh-boleh saja seperti itu kalau memang orang itu terbukti. Terbukti dia adalah pernah mengobati dan pernah belajar ilmunya. Melihat kemampuan Ida Dayak yang hanya sekali urut langsung sembuh, ada juga yang berpikir kalau itu adalah karomah. Karomah bisa diartikan sebagai kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang di luar kemampuan manusia. Saking luar biasanya, kemampuan itu sulit diterima oleh akal manusia. Karomah biasanya hanya diberikan kepada orang-orang terpilih atau sekelas wali, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang bisa mengeluarkan belut di tanah Mekah yang gersang. Ada juga yang beranggapan kalau apa yang dilakukan Ida Dayak mendapat bantuan dari jin karena melihat proses penyembuhan yang hanya dalam waktu singkat. Praktik meminta bantuan jin memang sudah ada sejak dulu dan telah diperingatkan oleh Imam An-Nawawi. Dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, setan-setan itu membacakan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Namun mereka katakan berasal dari Al-Quran untuk mengecoh orang-orang awam, maka janganlah terkecoh oleh mereka. Sahabat beriman, viralnya Ida Dayak kembali membuat kita yakin bahwa orang yang mengobati adalah perantara. Sedangkan yang memiliki kuasa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengenai kemampuan Ida Dayak, menurutmu apakah itu karomah atau bantuan jin? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.